kan ketika manusia akan dihisab kemarin, Allah datang dan Allah hadirkan neraka jahanam karena akan disidang. Allah hadirkan neraka jahanam. Aku neraka jahanam tuh bagi yang berdosa. Siku nanti tampe. Kemudian kita buka suratnya, surat Az-Zumar ayat 69. Halaman 466. 466. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha wa asyraqat. Asyraqat artinya terang benderang. Al-ardu, ardu di sini bumi, itu padang mahsyar. Terang benderang padang mahsyar. Binuri rabbiha, dengan nur Rabbnya. Nur di sini dua ulama memahami. Ada nur maksud di sini ditakwilkan dengan nur keadilan, karena manusia akan disidang. Ada yang memahami memang nur karena Allah menampakkan dirinya kepada penduduk mahsyar, tapi yang tampak itu cuma nur, tidak zatnya lah, nurnya saja. Terang benderang dengan nurnya Allah. Kemudian wa wudi'al kitab, dan diletakkanlah kitab. Diletakkan di sini dalam artikan diberikan kitab, cacatan. Artinya apa? Seorang hakim ketika akan mengadili seseorang, maka yang dibutuhkannya apa, Pak? Saksi. Jadi yang didatangkan apa? Saksi dulu. Maka Allah mendatangkan saksi-saksi, dan saksi itu salah satunya adalah dengan catatan amal. Jadi awak nanti akan Allah datangkan saksi. Sebenarnya bagi Allah tidak perlu datangkan saksi. Allah tinggal putus kau masuk surga, kau masuk neraka, campaan sekali ke neraka, tu masuk ke surga kan bisa saja. Allah Maha berkuasa, Allah Maha tahu mana kau masuk surga, masuk neraka, kalah tahu Allah. Tu mengalu dihadirkan saksi-saksi bagai, diadili bagai, untuk Allah tampakkan Maha adilnya, sehingga orang yang masuk neraka memang mengakuinya memang pantas masuk neraka. Yalah salah wak, pantas ambo masuk neraka. Karena didatangkan saksi. Dengan saksi itu tidak bisanya mengelak. Tapi kalau langsung baca campaan, mungkin ada kata-kata pokok langsung masuk asal aja kan. Nah, cuman dia tidak bisa bantah jadi. Tapi Allah tampakkan keadilannya sehingga manusia tidak bisa membantah nanti. Letakkan kitab, waji'a bin nabiyyin, dan didatangkan para nabi. Jadi nabi itu pun menjadi saksi, wasyuhada, dan saksi-saksi yang lain. Jadi kajian wak malam adalah mengenai siapa yang menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Jadi awak aku nanti, Bapak Ibu, akan dihadirkan saksi terhadap diri awak. Kita mulai dari saksi yang bernama catatan amal. Kita buka surah
Qaf ya. Surat Qaf, surat ke-50 benar. Mulai ayat 17. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani. Dan ingatlah ketika dua malaikat talaqi itu artinya ya talaqi ko mengaji dua bado-adoan mengajinya dibaca di guru aidangannya lelok anan dibaca guru ko diulang dek murid ko lihat itu namanya talaqi. Maka kajian Al-Quran ko yang paling tinggi itu adalah dengan sistem talaqi. Kalau jo kaset bisa jo tapi tidak talaqi namanya. Bacanya baca lo tapi nya tidak bisa menyambat mengejar nawak betul lah nawak baca lah betul atau salah kecek kaset. Jadi perasaan awak salah Allah sama talent kamu tak. Tapi kalau talaqi hanya tahu dibaca dek guru diulang dek murid. Dibaca diulang lagi lihat. Oh enggak, itu ulang lihat. Ulang melihat. Kalau salah menurut talaqi. Jadi malaikat tu talaqi no. Apa sawana kira? Yo na yado inyo. Indak itingga-tingga no. Iperhatian no. Kecewa idangannya. Yo wana sungguh-sungguhnya menyimak. Simak no wana. Jadi jangan diarok lo mereka ikut telingah. Lo gunjang cukup lupa no mencatat. Jadi diarok lo mana itu. Ini adok ini mana? Idh talaqqa. Yang mana duduk no mau niat. Bahnya tidak duduk soalnya. Cuman menunjukkan kesungguh-sungguhan. Baraja sambil tagak, baraja sambil duduk mana? Mana yang tinggi? Tinggi duduk. Karena orang nyebut, kok kaji duduk mana kau dah? Mau sambil lalu sana. Menunjukkan apa kaji duduk? Kau nanti laki kaji duduk. Anil yamini wa anis shimal, dari sebelah kanan dan sebelah kiri. Adino maunyian tu sebelah kanan, sebelah kiri. Qa'id arti qaid. Duduk. Ye duduk nana maunyian. Yang sungguh-sungguh makna duduk tu sungguh-sungguhnya maunyian. Sungguh-sungguh lo nyo menyimak. Karena ya talaqqa. Bara orang yang malaikat yang talaqi itu dua orang. Dan benar-benar sungguh-sungguh mendengarkan dan memperhatikan. Anan di perhatiannya, anan di dangano, anan di duduannya tu. Ma yalfizu, tidak ada satu lafaz pun, satu kata. Yalfizu lafaz. Lafaz kau kan bahasa Arab. Lafzun. Jadi bahasa Indonesia lafaz. Tidak ada satu lafaz kata min qauli dari satu perkataan. Yang dikecian satu kata, Pak. Dikatakan satu kata itu apa sarai? Kau kan kaji bahasa kau. Ilmu lughah. Yang dikatakan lafaz itu yang memiliki makna. Apa kata yang memiliki makna itu namanya lafaz.
kamu, ada tak maknanya? Itu lafaz. Kalau kata tak, lah ada tak maknanya? Ada. Asal ada maksudnya. Kan bara urus tu. Walaupun turunnya si urusnya tu cuma panjang. Apa makna tu? Lafaz. Tidak ada satu lafaz pun dari satu kata. Illa kecuali ladaihi, kecuali di sisi raqibun atid. Raqib atid. Ada orang memahami nama malaikatnya raqib dan atid. Ada yang memahami itu satu lafaz, raqibun atidun, yaitu malaikat penjaga, pencatat. Kalau dulu pun tidak salah raqib atib, tidak raqib atib dah. Coba tuan, raqib atid, itu nama dua, tidak raqib atib ya, raqib atid, itu nama tu. Siapa malaikat pencatat? Betul macamnya Pak. Raqib atid. Kalau Bapak Ibu baca tafsir tafsir Ibnu Katsir, Haji, di situ ada riwayat dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan ada seseorang, kata Nabi, jatuh dari keledai. Ketika dia jatuh dari keledai, maka dia membaca aduh. Lalu malaikat pencatat kebaikan, kata Nabi, tidak mau mencatat aduh kan? Nya tidak membaca astagfirullah pas itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau itu bacanya nawa kebaikan. Aduh, kan tidak elok orang, bukan kebaikan. Kemudian malaikat pencatat keburukan juga tidak mau mencatat. Aduh, tidak ada buruknya rasanya dah. Kecuali dia berkata bacarui, berkata kotor pas jatuh tadi, baru ini keburukan. Tapi kalau aduh biasa wajahnya, tidak ada masalah dah. Jadi akhirnya kata Nabi, dua malaikat ini tidak mau catat, semua tidak mau. Malaikat kebaikan tidak mau mencatat aduh, malaikat keburukan juga tidak mau mencatat aduh. Tapi perintah harus dicatat. Karena tidak ada satu kata pun pasti dicatat. Dan tidak ada pula catatan antara baik dan buruk. Catatan duanya. Catatan elok cek, catatan buruk cek. Akhirnya dua malaikat ini melapor kepada Allah untuk menanyakan, aduh kau masuk kamar. Itu malaikat itu Pak, mode itu nanya. Maka Allah yang maha tahu, soalnya Allah lah tahu. Allah tanya, apa masalahnya? Diceritakan oleh malaikat, dan Allah agih keputusan. Wahai malaikat pencatat keburukan, catatlah olehmu apa saja yang dicatat catatlah olehmu apa saja yang ditinggalkan oleh malaikat pencatat kebaikan. Kalau malaikat pencatat kebaikan tidak mau mencatat,
maka catatlah itu di catatan keburukan. Maka jatuhlah aduh tadi ke dalam catatan kiri. Nah, hadisnya gitu. Artinya kalau ndak muah nan di kanan mencatat, masuk catatan kiri. Berarti awak Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setiap hari wak sedang mencatat catatan wak sendiri. Mencatat catatan awak sendiri. Malaikat itu cuman menyalin saja anan wak kerjaan, apa yang wak kerajaan. Yang membuat catatan sebenarnya kita. Kita yang buat catatan itu. Malaikat itu menyalin ucapan dan menyalin perbuatan. Jadi intinya kalau tidak muah nan di kanan mencatat, catatlah sebelah kiri. Itu intinya. Kalau sedang koha, kira muah nan disuruh mencatat. Amun ndak nan disuruh mencatat tu dulu. Ndak usahlah cerita pahala dosa dulu. Amun ndaknya mencatat. Rasuk-rasuk je. Ndak ada. Berarti kalau bau leleh atau dua orang dia tambah ndak muah nan disuruh mencatat. Anda dicelik dia malaikat pencatat keburukan. Ndak mah kanan catat mah, wak catat dengannya. Pencatat ni. Otak-otak duduk di lapau. Salam otak-otak tu cerita cerita bah keadaan kini. Keadaan galih kini, keadaan ni kok gini. Kira-kira mah ndak di kanan mencatat. Awak sepikirlah. Ko raja cerita nak. Mana catat? Awak sana tahu. Kalau menceritakan tetangga atau jelek, nak dikirim mencatat. Jadi awaklah tahu kini sebenarnya mana banyak mencatat dalam kehidupan wak sehari-hari. Maka disitulah pentingnya istighfar. Karena banyak catatan wak kau tak kama-kama sampai. Dan malaikat kanan kau ndak baramah mencatat. Maka istighfar kau wajib bagi awak. Nabi saja 100 kali. Maka untuk menghapus catatan-catatan tadi itu dengan istighfar. Seorang yang pergi ke masjid, salat berjamaah, maka Allah ampuni dosa-dosanya seperti daun yang berguguran. Jadi ke masjid itu penting untuk maafih dosa-dosa tadi itu. Nengkat yang dikidau lah banyak nak mencatat. Istighfar berbanyak, jalan ke masjid, salat berjamaah. Maka diimbangi je kebaikan-kebaikan. Dan catatan itu pasti ada. Catatan itu pasti ada. Kemudian kita cari balik masih mengenai catatan surat Al-Isra. Jadi Allah tahu siapa malaikat mencatat. Ayat 13 ayat 14 halaman 283. 283. Wa kulla insanin, dan setiap manusia, alzamnahu, telah kami kalungkan padanya, ta'irahu fi unuqih, segala amal perbuatannya fi unuqih. Unuqih apa? Lia.
bakaduangan kaliya tu catatan amal tu nanti. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya kitaban yalqahu mansyura, sebuah kitab yang dalam keadaan terbuka, lembaran-lembaran yang terbuka. Jadi diagihan kawak catatan tu dikaluang ke dia, Iqra kitabak, bacalah kitabmu. Bacalah surang, sali'lah surang, bacalah surang. Kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Di surah baca, kau catatan, bacalah. Biar untuk ditimbang lah. Catatan untuk dibaca semua. Kerajaan semua cacat lihat. Tapi untuk ada dihisap, kalau dihisap disaran ke Allah. Tu bahaya kalau lah basaran ke Allah, basaran kawak je basaran ke Allah beda tak? Kalau ke Allah basaran kitab tu dibuka oleh Allah, bahaya cerita. Kini baca lagi surah. Celiaklah kerajaan salamu ko, bacalah. Ada dalam sedang galak ko, sedang menangis ko, sedang manga ko. Sajak catatan tu sejak bila mulai dicatat? Balik. Kalau alun balik diangkir. Wah, yang tak ingin baca tat dosa, 3 syarat. Pertama alun balik. Sungguh ila tabah baru ngicen balik ni. Alun balik tak mungkin. Yang kedua syaratnya diangkat catatan kalau nya gilo. Tak sihat akalnya, orang gilo tak catat. Ketiga, orang yang tidak sadar, pingsan, sedang lalu, tidak catat. Catatan sedang tidur saja. Manga-manga sedang lalu tu ngecek-ngecek surang tak catat. Kan orang sedang lalu ngecek-ngecek tu, itu tak catat saja. Diangkat catatan. Tapi salabiyah tu, jadi sejak balik tu ada catatan sampai awak meninggal, dan awak disuruh gini mengana-ngana karajua. Saya tidak takana doa leh. Mengasa tahun sejak balik, setahunan kelanan terlampau, tidak takana doa sadonya. Karajua, kicekwa, tidak takana doa. Tapi di akhirat nanti ada sadonya catatan. Nah, reaksi orang menceliak, orang membaca. Kan disuruh baca tadi. Apa reaksinya membaca kita celiak? Reaksi orang membaca kitab. Surah Al-Kahfi, surah setelahnya kan 7 balik dah. Surah 8 balik. Ayat sampai 9 Al-Kahfi halaman 299. Wa wudi'al kitab, dan diletakkanlah kitab catatan amal di sarahan. Fataral mujrimin, maka kamu lihat orang-orang yang berdosa, orang yang banyak membawa dosa ke akhirat. Nyo tahu lo banyak dosa. Pas dibukanya kitabnya tu, musyfiqin. Kalau orang takut kan sana ya khafun, orang-orang yang takut, khauf. Kalau lah dia takut namanya musyfiqin. Apa bahasa Arabnya dia takut? Kalau bahasa Arabnya musyfiqin. Nyukat takutan gini kan, dia takut itu lah namanya musyfiqin. Kalau di awaknya mungkin hari hujan labik,
patuh kadang lo berdantung-dantung. Awak surang lu rumah dekat rimbo lo, hari kalam lo, anjing meluluang lo, lampu mati lo, tadang lo bunyi-bunyi luar. Awak soalnya tu, awak penakui lo, itu masalah. Orang nak dari rumah lo, surang aja. Awak tak panca karirnya, takut. Tadang orang kok nokok tu. Itu musfiqin, itu kan di dunia ada. Aku lebih parah daripada itu. Musfiqin, tak terbayang bang ngeri takutnya itu. Mimma fi, terhadap apa yang tertulis dalam kitab tadi. Dek banyak catatan buruknya. Wa yaqulun, mereka berkata, orang banyak dosa tadi. Ya wailatana, betapa celakanya kami, de malangnya kami lah, de besarnya penyesalanku. Itu bahasa ya wailatana, bahasa-bahasa penyesalan. Ma li hadza kitab apakah ini? Kitab aku kecilnya. Kitab apa? La yughadiru saghiratan wala kabiratan. Tidak ada yang kecil maupun nan gadang, karajo nan kecil sampai nan kan gadang. Illa ahsaha, kecuali tercatat dengan ahsaha artinya Pak. Kalau catatan kan bahasa Arabnya yaktubu, dicatat. Kalau di ahsahaku terperinci. Di catatan yang Allah giah kawa itu terperinci. Bukan catatan harian, bukan catatan per jam, bukan catatan per menit, per detik ada situ. Datik tu karajawa, tu kecewa. Sedang mangawak datik tu ada catatan. Sedang aniang saja, sedang melamun, sedang mengango, sedang galak, sedang menangis. Ada catatan di situ. Per detik saha, catatannya detil. Mau tak kaju. Isangkonyo ndak ada nama catek selama kerajaannya. Disangkonyo lewat-lewat sen. Kan di kerajaannya selama ko disangkonyo ndak ada nama mencatat. Oh, tagalang buangnya pas di akhirat. Ada catatan per detik, catatan kerajaannya malah. Jadi kalau ke kerajaan dunia aku elok. Boleh awak jadi pejabat. Pejabat ku ndak surang orang nan wak. Kalau kecil wak tu ndak surang nan kena ini. Bisa satu negara orang kena ini. Para catatan yang dia salin ke wak. Akibat kecil ada. Kalau magi instruksi aku instruksi. Berakibat instruksi waktu nanti. Terkaji. Maka catatan instruksi yang kadang-kadang mereka. Perintah-perintah mereka itu. Sedang senyum saja galak catatan situ. Sedang menangis ada catatan. Sedang ngangol aja catatan situ. Terkaji. Tidak ada satu yang kecil, yang besar, tercatat saja. Pak pernah bonceng anak gadis orang, ada catatan saja. Terkaji saja. Piak baca serang baru boleh buka. Kau penting istighfar, menghapus keburukan-keburukan tadi dengan istighfar. Kalau Allah tampaan kasih agak. Kalau orang berdosa, orang-orang beriman, Allah tutupi. Tapi itu tadi istighfar,
Salat itu termasuk salah satu bentuk penghapus dosa. Jadi sehari-hari awak mendapati catatan amal awak menulis sendiri. Jadi tidak bisa menyalahkan sia-sia. Siapa kesalahan? Nan kau baca tu kan nan kau kerajuan salamu kau. Siapa kesalahan? Kan awak buat kan? Iya. Kan awak nama buat itu kan? Iya. Kan awak nama ngecek. Ya, tu siapa kesalahan? Awak nama ngecek, awak nama buat. Malaikat menyalin saja. Sebagai bukti, saksi. Kau cek saksi orang. Tidak salah, saksi itu ada 7. 7 saksi itu. Cik kuasa saksi ya. Ini sama mentah lah. Jangan mentah. Baca cara membantah nanti di hadapan Allah. Cik kuasa saksi Allah datang kitab sedul. Wa bawa membantahnya. Karena awak yang buat surat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita catatlah di akhir-akhir hidup kan. Bukan untuk orang tua. Kini nak muda ke banyak mati. Di akhir-akhir hidup kita bersama, baik nan tua baik nan muda. Di akhir hidup awak tulislah, ukirlah kisah-kisah indah dalam catatan. Jangan ada nak burak-burak. Nak burak-burak tinggal lah. Nah lama-lama perbanyak istighfar. Perbanyak mohon ampun ke Allah. Nanti Allah tutupi. Pokoknya salah satu doa yang dibaca Nabi sebelum salam dalam hadis Ahmad adalah ketika Nabi salat tahajud, Nabi membaca dalam tahiyat akhir sebelum assalamualaikum, Allahumma hasibni hisabai yasir. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Maka Aisyah radhiyallahu anha mendengar waktu itu bacaan Nabi itu. Maka setelah Nabi selesai salat ditanya, "Ya Rasulullah, apa maksud hisab yang mudah?" Maka Nabi menjawab, catatannya diberikan. Allah lagi catatan. Ketika di penghisapan tu kan dihisab lah. Kan disarahan lah. Dia gen catatan wa la pada doa ya Allah. Lalu Allah katakan, "Enggak usah buka." Masyaallah, seru. Itu nan hisab yang mudah. Hisabai yasira. Dan jika sempat dibuka catatan tu, akarajwa salamu kuadu di situ, maka pasti celaka. Tidak ada orang yang salam mai. Karajwa salamu tu kena ada alih. Dibuka lo kasus tu cek-cek, tidak cek kasus banyak kasus. Banyak kasus kejahatan lah pernah awak buat, dosa nak awak buat. Sempat tu dibuka, celaka. Maka Bapak Ibu, jangan lupa baca itu sebelum salam. Allahumma hasibni hisabai yasira. Hadis Hasan riwayat, sanadnya Hasan, hadis riwayat Imam Ahmad. Kini telah kaji Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga awak termasuk mendapatkan hisab yang mudah nanti. Amin. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا